Assalamualaikum. Dalam video sebelumnya, saya sudah berbicara mengenai Islam sebagai kultur kematian yang sempurna, yaitu sebuah ajaran yang mengajak manusia untuk mencintai kematian lebih daripada kehidupan. Ajaran yang mengajak manusia untuk membenci golongan lain dan menindas mereka dengan kekerasan. Semuanya itu diperintahkan dalam Islam dengan imbalan surga yang digambarkan sebagai tempat penuh kenikmatan duniawi tanpa akhir. Tapi kemudian beberapa muslim protes dengan mengatakan bahwa di dalam Alkitab juga banyak ajaran kekerasan. Benarkah demikian? Untuk menjawab itu, video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Saya akan lebih banyak membahas Alkitab dan kemudian baru membandingkannya dengan Al-Quran. Jika dilihat sepintas, memang benar ada teks-teks dalam Alkitab yang seolah membenarkan dan mengajarkan kekerasan. Misalnya, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Kitab Ulangan bab 13 ayat 15. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Kitab Ulangan bab 20 ayat 16-17. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Kitab Yosua bab 6 ayat 21. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kitab Samuel yang pertama bab 15 ayat 3. Itu tadi beberapa ayat Alkitab yang dianggap mengajarkan kekerasan. Tapi benarkah ayat-ayat ini mengajarkan kekerasan kepada umat Kristen? Beberapa orang Kristen jika mendapatkan pertanyaan semacam ini cenderung mendiskreditkan Kitab Perjanjian Lama dengan mengatakan ayat-ayat itu sudah tidak berlaku lagi karena yang sekarang diimani oleh orang Kristen adalah Perjanjian Baru yang mengajarkan kasih dan menolak kekerasan. Seolah-olah apa yang ditulis oleh para nabi dalam Kitab Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi. Mungkin maksud jawaban ini baik, tapi itu jawaban yang menyesatkan. Di abad kedua ada seorang uskup bernama Marcion dari Sinope yang berpandangan bahwa Allah yang benar hanyalah Allah dalam Perjanjian Baru yang penuh kasih, sedangkan Yahweh dalam Perjanjian Lama yang mengajarkan banyak kekerasan bukanlah Allah yang benar. Pandangan semacam ini yang memisahkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ditolak oleh banyak bapak-bapak gereja dan ajaran Marcion dinyatakan sesat. Yesus mengatakan dengan tegas, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Injil Matius bab 5 ayat 17-18. Apa yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama adalah benar seluruhnya dan tidak pernah dihapuskan sedikitpun. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebuah kesatuan sabda Tuhan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi Yesus juga berkata demikian. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Injil Matius bab 9 ayat 17. Yesus mengajarkan bahwa sekalipun Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama benar, keduanya masing-masing memiliki tempat atau perlakuan yang berbeda. Keduanya tidak diperlakukan atau ditafsirkan dengan cara yang sama. Dengan cara demikian, kebenaran dari keduanya dapat dipahami secara utuh. Kembali ke teks-teks kekerasan tadi. Bagaimanakah ayat-ayat tersebut dapat dipahami dalam konteks seluruh kebenaran? Ayat-ayat tersebut pada masanya memang merupakan perintah ataupun pembenaran kepada Musa,
Yosua, ataupun kepada Raja Saul untuk membunuh dan menumpas habis semua musuh-musuh Israel. Lalu mengapa Tuhan memberi perintah yang demikian kejam menurut kacamata manusia? Tentu ada alasannya. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Dialah yang memberi kehidupan dan dia tentu berhak juga mengambilnya kembali menurut kehendak dan pertimbangannya. Ini seperti yang pernah dilakukan ketika Tuhan memusnahkan semua manusia yang telah jatuh ke dalam kejahatan di zaman Nuh, atau juga saat Tuhan memusnahkan orang-orang di Sodom dan Gomora karena kejahatan dan cara hidup mereka yang menjijikan. Demikian juga Tuhan melihat bangsa-bangsa yang dimusnahkan melalui tangan Musa, Yosua, ataupun Raja Saul adalah bangsa-bangsa yang memang layak untuk dimusnahkan, baik karena mereka adalah bangsa yang sesat akibat menyembah allah-allah lain, ataupun karena mereka memusuhi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tapi bagaimanapun, itu bukan perintah untuk umat Tuhan di zaman sekarang. Jika demikian, untuk apa ayat-ayat itu ada di kitab suci Perjanjian Lama? Apakah kisah-kisah tersebut tidak perlu dibaca dan dipahami lagi? Sama sekali tidak seperti itu. Bagi umat Kristen di zaman sekarang, teks-teks tersebut tetap perlu karena memiliki makna yang simbolik, sama seperti banyak kisah-kisah dalam Perjanjian Lama yang lain. Contohnya, di video sebelumnya saya bicara soal pengorbanan Ishak. Itu adalah simbol dan sekaligus nubuat untuk kurban salib Kristus. Demikian juga ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu adalah simbol bagaimana Tuhan menghendaki dan mengupayakan manusia untuk bebas dari penjajahan dosa. Kemudian penyeberangan bangsa Israel melalui Laut Merah yang memisahkan mereka untuk selamanya dari tanah Mesir adalah simbol perlunya baptisan untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Dan banyak lagi. Demikian juga peperangan bangsa Israel dengan musuh-musuhnya adalah simbol bahwa perjalanan umat Kristen menuju tanah terjanji, yaitu Yerusalem baru atau kerajaan Allah di bumi, bukan perjalanan yang mulus. Umat Kristen akan menghadapi banyak musuh dan peperangan. Konflik dan peperangan tersebut bahkan sudah ditetapkan sejak di Taman Eden ketika manusia terjatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Jadi memang akan selalu ada peperangan antara umat Tuhan, yaitu keturunan perempuan, melawan pengikut iblis, yaitu keturunan ular, sampai dengan akhir zaman. Peperangan ini tidak harus dimaknai dalam arti fisik, tapi terutama dalam arti rohani seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Surat Efesus bab 6 ayat 12. Dalam konteks peperangan rohani inilah teks-teks yang memerintahkan dan membenarkan pemusnahan total terhadap musuh-musuh Israel harus dipahami. Jadi, orang Kristen memang harus menumpas habis musuh-musuhnya, yaitu semua ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Sebagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menumpas habis musuh-musuhnya, termasuk wanita dan anak-anak, pemusnahan ajaran sesat itu harus tuntas agar tidak menyisakan sedikitpun bibit-bibit kesesatan yang dapat tumbuh menjadi besar di kemudian hari. Apa yang kami lakukan melalui channel video Crusader Network ini mungkin adalah sebuah contoh sederhana bagaimana upaya umat Tuhan untuk menumpas habis musuh-musuh Israel. Seperti yang sudah kami ungkapkan dalam beberapa video pada seri ini, Islam mengajarkan Allah yang palsu dan terus berupaya melawan serta menyimpangkan ajaran Tuhan. Bahkan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang menyangkal Allah Tritunggal dan juga salib Kristus. Oleh karenanya, Islam adalah salah satu musuh dari Israel rohani atau umat Tuhan. Sebagaimana Yahweh menghendaki Israel menumpas habis semua musuh-musuhnya, Islam juga harus ditumpas habis. Maksud saya bukan secara fisik, tapi secara rohani, yaitu melalui kesaksian iman dan akal sehat. Mohon dicatat sekali lagi, bukan dalam arti fisik, tapi rohani, melalui kesaksian iman dan akal sehat. Dalam hal ini, yang kami lawan adalah Islam sebagai ajaran, bukan Muslim sebagai korban yang disesatkan oleh Islam. Itulah yang kami lakukan dalam channel video sederhana ini. Jadi, dengan memahami bagaimana teks Perjanjian Lama harus ditafsirkan, Alkitab sama sekali tidak mengajarkan kultur kekerasan atau kultur kematian. Jika ada ayat-ayat yang menganjurkan untuk berperang,
maka yang dimaksud adalah peperangan rohani, bukan fisik. Dan yang diperangi adalah mereka yang menentang kehidupan, yaitu ajaran-ajaran sesat dan semua nabi-nabi serta pengajarnya. Ini jauh berbeda dengan ajaran Islam. Mengapa? Tidak seperti Alkitab, Al-Quran sebaliknya tidak dapat dimaknai secara simbolik. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran tidak disusun secara sistematis, baik itu menurut kronologis ataupun tematis. Al-Quran disusun berdasarkan banyaknya ayat. Akibatnya fatal, isi Al-Quran berantakan dan sulit dipahami maksudnya. Kisah-kisah yang diceritakan melompat-lompat dan terpisah-pisah di berbagai surah tanpa maksud yang jelas. Sama sekali tidak ada benang merah dan kejelasan konteks. Ini membuat Al-Quran tidak mungkin membangun simbol-simbol yang memiliki makna. Tidak ada simbol yang dapat dibangun dari teks yang tidak sistematik dan acak-acakan seperti itu. Maka, teks-teks Al-Quran seperti misalnya perintah untuk membunuh atau terbunuh dalam jihad seperti dalam surah 9 ayat 111 dan banyak ayat-ayat pedang lainnya juga tidak mungkin dimaknai secara simbolik. Apalagi penafsir paling sempurna dari Al-Quran adalah Muhammad yang dianggap Muslim sebagai Nabi. Hidup Muhammad yang penuh dengan kekerasan menjadi contoh bagaimana Al-Quran harus dipahami oleh umatnya. Akhirnya mau tidak mau ayat-ayat Al-Quran harus dimaknai sebagai kumpulan perintah dan larangan yang diaplikasikan berdasarkan penafsiran subjektif ulama-ulamanya. Akibatnya, ayat-ayat pedang yang mengajarkan kekerasan dalam Al-Quran pada akhirnya juga dimaknai sebagai perintah dalam Islam untuk melakukan kekerasan pada situasi dan kondisi tertentu. Itulah perbedaan yang mendasar dengan Alkitab. Jadi kesimpulannya, teks-teks kekerasan dalam Alkitab memiliki makna simbolik dan tidak mengajarkan kultur kekerasan ataupun kultur kematian. Sebaliknya, teks-teks kekerasan dalam Al-Quran justru tidak dapat dimaknai secara simbolik, tapi sebagai perintah yang akhirnya menghasilkan kultur kekerasan dan kultur kematian. Memang sungguh nyata perbedaan antara ajaran Tuhan yang penuh kebenaran dan ajaran iblis yang menyesatkan. Itu bisa kita kenali kalau kita mau menggunakan akal sehat. Wassalam.